Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawi Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendak mengingatkan diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh fokus minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, tak bukan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah,
Aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudaraku seiman, sebagai umat Rasulullah pasti kita menginginkan surganya Allah, dan memang harus demikian. Karena orang yang cerdas dari umat Rasulullah, al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Begitu sabda Rasulullah, maksudnya orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah adalah orang yang tahu betul akan kekurangan, kesalahan, dosa aibnya, kemudian dia tutup dengan melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat, maksudnya adalah surga. Rasulullah SAW menjelaskan setidak-tidaknya dalam hadis yang akan saya sampaikan ini ada 6 amalan untuk menggapai surga. Hadis ini disarikan oleh Imam Bukhari. Kama qala Rasulullah SAW fi ma'nahu u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqu wal-afaf was-silah. Al-Bukhari. Siapapun yang menginginkan surganya Allah, setidak-tidaknya ada 6 amalan yang harus dimiliki. Yang pertama, Rasul menyatakan wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ini yang pertama, beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, dan tidak syirik. Dipertegas pula dalam sabdanya datang Imam Bukhari juga, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati syirik, musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka bagi dirinya adalah neraka. Maka lepaskan diri dari segala bentuk belenggu-belenggu kesyirikan. Bagaimana biar tidak syirik? Kita harus yakin seyakinnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. As-Salam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang berhak diibadah dengan benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah yaitu watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum. Yang kedua amalan untuk menggapai surga adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Bagaimana aplikasinya hari ini? Segala macam ucapan yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah wajib kita tolak. Sekalipun itu ajakan Menteri Agama misalkan. Satu misal mengatakan semua agama itu sama, maka dosanya sangat besar dan itu bisa masuk dalam kemurtadan. Kalau dia meyakini semua agama itu sama, dosanya lebih besar daripada berzina, dan itu bisa menyebabkan dirinya murtad. Mengatakan seorang muslim mengatakan selamat hari Natal, padahal jelas lakum dinukum waliyadin. Ini perbedaannya. Kenapa? Kalau muslim kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam putra Maryam adalah Nabi Isa adalah sebagai rasulnya Allah, utusannya Allah, putranya Maryam. Sedangkan orang Nasrani menganggap kelahiran Isa adalah yaitu sebagai Tuhannya. Di sini letak perbedaannya. Kalau Isa diyakini sebagai Tuhan, sedangkan dia memiliki ibu yaitu Maryam, maka masa ibunya harus menghormati Tuhan. Kalau Tuhan yang menghormati ibu kan keliru. Nah ini bedanya. Tapi kalau kita meyakini Isa adalah Nabiullah, utusan Allah, hambanya Allah, rasulnya Allah,
maka seorang nabi pun wajib dia memuliakan yaitu orang tuanya. Tapi kalau Tuhan ya yang memuliakan ibunya, nah ini sudah secara logika pun bertentangan dan tidak masuk akal. Tambah lagi, kalau ini adalah Tuhan, dulu mana dengan bumi? Meskinya adalah dulu Tuhan baru bumi. Tapi karena memang keliru secara logika, maka menganggap itu adalah Tuhan. Itu dari satu sisi, yaitu secara logika. Maka haram hukumnya seorang muslim mukmin mengatakan yaitu Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah, atau kaitannya dengan mengatakan selama Natal yang dimaksudkan adalah kelahiran, yaitu bagi kita adalah Isa Ibnullah, utusan Isa Ibnu Maryam, bukan Isa Ibnullah. Ya, Isa Ibnullah berarti Isa anaknya Tuhan. Nah, ini keliru pemahaman yang harus kita tolak. Atau mengatakan walaupun itu seorang profesor tafsir, ahli tafsir, tapi dia mengatakan jilbab itu adalah tidak wajib. Sementara Allah menyatakan jelas tegas jilbab itu adalah wajib. Segala macam ucapan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah wajib kita tolak, wajib kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa ya'muruna bisolah. Siapapun yang menginginkan surganya Allah wajib mendirikan sholat. Wajib mendirikan sholat. Maka inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluat wa idza fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Sholatnya benar, maka yang lainnya pun benar. Sholatnya rusak, yang lainnya rusak. Jadi kalau hari ini ada yang gampang marah, enggak jujur, zalim, suka berdusta, menyakiti yang lain, bisa dipastikan sholatnya belumlah benar. Apalagi na'udzubillah min dzalik, melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang benar, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, dirikan sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat adalah wasidku. Siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib asidqu, yaitu berlaku jujur dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Yang kelima, amalan untuk menggapai surga itu kata Rasul adalah al-afaf. Al-afaf ada yang mengartikan orang yang menjaga kehormatannya dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, al-afaf adalah orang yang menjaga diri dari segala keburukan, kemungkaran dan yang dilarang, diharamkan oleh Allah, atau menjauhkan segala yang dilarang, diharamkan Allah. Tapi saya mengambil makna al-afaf adalah itu orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Adapun yang keenam adalah wasilah, yaitu gemar bersilaturahim. Inilah 6 amalan untuk menggapai surga: beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, berlaku jujur dalam kehidupan ini. Yang kelima, mensucikan kalbunya, hatinya. Dan yang keenam adalah yaitu gemar bersilaturahim. Semoga kita dapat memiliki, dapat melakukan 6 amalan seperti yang Rasul anjurkan tadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.